Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudaraku, saya hari ini akan menjawab tentang kenapa kok saya ngomongkan Jokowi diduga terlibat dalam korupsi di Pertamina. Ya kan? Ini saudara. Nah, seperti yang tadi saudaraku lihat, Pak Sudirman Said itu adalah menteri yang berkredibilitas cukup tinggi, dan beliau di eranya Jokowi itu waktu itu menjabat sebagai Menteri Ekonomi Sumber Daya Mineral, ya kan, ESDM. Nah ketika itu Pak Sudirman Said itu diperintahkan oleh Pak Jokowi untuk melakukan audit. Nggak tahu auditnya untuk kepentingan apa, yang jelas terakhir berhubungan dengan Petra, dan Petra saat itu dibubarkan. Nah, Pak Sudirman Said jelas mengatakan sama Pak Jokowi sepertinya ragu-ragu setelah itu. Kemungkinan yang saya tafsirkan, Pak Jokowi ada orang yang bisa ditarik untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya, menurut saya ya, untuk dirinya. Kemungkinan itu, kalau dari keterangannya Pak Sudirman Said yang tadi saudaraku lihat ya, itu kemungkinan di situ. Dan akhirnya orang-orang Petra itu, ya maaf aja, Petra yang bermasalah dan orang-orangnya khususnya orang-orang Petra itu hanya dipindahkan. Dan siapa yang terpental? Ternyata yang terpental adalah orang yang baik, yaitu menteri yang saat itu adalah Sudirman Said, Menteri ESDM. Nah, sekarang kita berbicara lebih jauh. Saudaraku, kalian dengarkan ini tentang Pertamina, korupsi di Pertamina yang diomongkan oleh Ahok. Jangan dengarkan omongan Hotman Paris Hutapea, ya, dengarkan omongan Ahok. Dia adalah saksi fakta. Hotman itu hanya sekedar omon-omon saja. Orang mau jadi saksi jelas, sudah otomatis Ahok itu atau Basuki Cahayapurnama itu akan menjadi saksi. Saya tidak membela Ahok tapi saya memporsikan kedudukan yang sebenarnya. Saya tidak kenal dengan Ahok, dan bahkan saya waktu itu ikut mendemo Ahok. Kita nggak membicarakan masa lalu Ahok, yaitu tidak berhubungan dengan Pertamina. Saat ini orang yang mengetahui, orang yang melihat, orang yang merasakan, Ahoklah salah satunya. Kalau sekarang ada orang yang menghalang-halangi atau seperti yang dilakukan oleh Hotman Paris, itu merupakan intimidasi, dan itu tidak bagus. Saya nggak ngerti nih, Hotman Paris ini ada masalah apa dengan Ahok, tapi tidak boleh seperti itu. Supaya rakyat tahu, rakyat butuh kejelasan, dan Ahok sudah menjelaskan. Dan ini kejelasannya daripada Ahok tentang korupsi di Pertamina. Jadi orang semua saling sandra menyandra, ada dikasih jabatan, wewenang. Makanya saya kenapa begitu ngotot ke LKPP. Saya dengar isunya, kita butuh 800.000 lah, kira-kira BBM dan minyak mentah impor. Isunya itu bisa bagi-bagi sampai $2-4 per barrel. Nah kalau yang paling berkuasa dapat $2 per barrel, itu 1,6 juta. Makanya saya bilang, pemerintah saat ini, kalau tidak mau memperlakukan e-katalog di LKPP pengadaan bahan migas, saya berani jamin cuma mau ganti pemain. Ada yang mau makan itu uang. Saya mau tegaskan seperti itu aja. Saya mesti ngomong jujur ya. Banyak sekali pembangunan kilang itu salah. Termasuk kilang Balikpapan, kalau diperiksa banyak masuk penjara. Bagi saya sederhana. Kalau pemerintah sekarang mau membereskan soal Pertamina, membereskan soal pengadaan, taruh di katalog LKPP. Kalau Anda tidak kasih, semua orang akan curiga Anda sedang mau ganti pemain. Kalau ini berlalu seperti ini hanya ganti pemain. Kita tahu mau kasus PT Timah, mau siapa. Kalau masih sama kejadiannya, Anda ganti pemain. Pasti ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Hasil ratifikasi Konvensi PBB melawan korupsi. Di situ ada prinsip illicit inducement. Kalau kekayaan kamu itu tidak bisa buktikan dengan pajak yang Anda bayar, sita buat negara. Terakhir, Pak. Tapi butuh PP dong. Pertanyaan saya, berani nggak SBY dan Jokowi keluarkan PP-nya? Termasuk Pak Prabowo, keluarkan PP-nya aja. Supaya membandingkan beres negeri ini kok. Minyak. Anda punya insinyur bisa ngetes dong. Masa minyak masuk kapal, mesti komod yang tunggu di Tanjung Priok ngetesnya. Kalau itu ya semua dipecat aja. Aku suka ngomong kok. Makanya kalau saya sedang Jaksa, mau panggil, saya punya rekaman suara rapat semua. Saya mau minta Pak Jaksa, sidang terbuka di Republik ini. Berarti Anda siap dipanggil Jagung? Oh saya siap, saya sedang membantu. Dan saya sedang kalau di sidang, itu semua rekaman rapat saya itu diputar. Biar seluruh rakyat Indonesia mendengarkan apa yang terjadi di Pertamina, apa yang saya marah-marah di dalam. Kalau semua mesti sampai periksa minyak, penerimaan buku tulis, pembelian beras, mesti saya, kalau itu ngapain ada ratusan ribu pegawai. Suruh gua aja semua. Nah saudara dengar kan tentang tangkal. Pak Ahok, Basuki Cahayapurnama ini sudah memberikan
memberikan arahan atau menanyakan tentang arahan, sesuatu yang sudah baik menurut saya kalau saya membaca dari keterangan atau pernyataan Pak Ahok ini. Tapi ini tidak dilaksanakan. Ada apa? Gitu kan? Ada apa di sini? Dan Pak Ahok juga mengatakan Saya berani jamin, saya dengan datanya akan penjarakan kalian semua. Makanya saya harap, ini kasus bukan cuma si Rifa Siahaan Patra Niaga kok. Mana mungkin? Saya kira oknum BPK bisa terlibat. Rifa itu adalah orangnya Petra. Yang memang Pak Ahok ngomong kalau waktu itu dia direktur utamanya akan dipecat. Karena kedudukan Pak Ahok, saya tidak membela Pak Ahok, kedudukan Pak Ahok hanya komisaris utama, dia hanya pengawasan, tidak punya kewenangan, yang punya kewenangan adalah direksi. Dan lebih daripada itu yang punya kewenangan adalah Menteri BUMN dan Presiden. Ya cukup jelas ya, Menteri Badan Urusan BUMN ya, Menteri BUMN yang berhubungan dengan Pertamina, atau Menteri SDM juga itu, dan Presiden. Siapa Menteri BUMN-nya? Pak Erick Thohir. Siapa Presidennya? Jokowi. Mari kita hubungkan coba kelak. Berapa tahun kasus mereka korupsi? Kalau saya dengar dari keterangan Jaksa Agung, mohon maaf dari keterangan di Kejaksaan Agung itu korupsinya mulai dari tahun 2016. Pertanyaannya, berapa yang dikorupsi mereka? Bukan main-main, hampir 1.000 triliun. Selama dari 2016 sampai 2000, mohon maaf, sampai 2024, katakanlah 2023 atau 2022, masa sih menterinya dalam hal ini BUMN tidak tahu? Itu bukan uang recehan, itu uang triliunan. Masa sih presiden nggak tahu? Kenapa sih kok orang-orang yang bermasalah yang ada di Petral masih dipertahankan, dimasukkan ke anak perusahaan baru, bahkan menjadi direktur utama? Kenapa? Ini yang menjadi pertanyaan saya dari kemarin. Ini bukan uang recehan, saudara. Ini uang triliunan. Apakah tidak pernah diaudit? Apakah tidak pernah ada tim ahli? Saya yakin ada. Negara itu gampang untuk menghadirkan tim ahli atau audit atau auditor. Ini negara loh, bukan swasta, tapi negara gampang, tinggal pekerjaan yang mudah, ada anggarannya, tinggal periksa, dan itu pasti dilakukan pemeriksaan audit. Masa baru ketahuan sekarang setelah Jokowi, saya ingin sekali lagi, setelah Jokowi tidak menjabat? Dan ini sesuatu yang menurut saya dibukanya masalah ini tidak lepas daripada Presiden Prabowo Subianto yang baru, yang memang menginginkan pemberantasan korupsi dibuka. Ayo berantas korupsi. Beliau sampai ngomong sampai ke kutub selatan atau kutub Tarakan dikejar, dan ini dibuktikan. Dablek itu, monyet-monyet maling-maling itu dablek. Enggak sadar-sadar ya. Tapi percayalah, kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. Saya katakan, saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Tidak ada yang kebal hukum di Republik ini. Di bawah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Gibran, dengan semua kabinet, tidak ada yang kebal hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, saya tidak
tidak bermaksud membela Pak Prabowo, saya bukan timnya Pak Prabowo, tapi dalam hal ini saya patut acungi jempol dalam pemberantasan korupsi. Mohon maaf nih, korupsi, dan yang membuat Indonesia gelap bukan Pak Prabowo, mohon maaf. Mungkin ada kebijakan Pak Prabowo yang tidak enak, tidak nyaman untuk kita. Kalau saya terus terang aja, Pak Prabowo yang bagi saya Pak Prabowo tidak nyaman ketika Pak Prabowo menyebut nama Jokowi dengan mengatakan hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi, karena saya memandang bahwa Jokowi itu adalah penjahat yang membuat Indonesia gelap. Benar-benar itu penjahat. Dan di sini semuanya diungkap oleh Pak Basuki Cahayapurnama, oleh Pak Ahok, dan ya saya acungi jempol sama Pak Basuki Cahayapurnama. Buka terus Pak. Ini bukan masalah jenengan terjebak atau, saya yakin bagi saya Ahok itu atau Pak Basuki itu adalah ibaratnya berada di sarang penyamun. Ahok berada di sarang penyamun. Dia tidak bisa apa-apa karena situasinya memang, ya mohon maaf, Indonesia itu kalau tidak viral, sekali lagi, Indonesia kalau tidak viral, maka kejahatannya, perbuatan melawan hukumnya, korupsinya tidak terungkap dan berbahaya. Akan konyol Pak Ahok kalau waktu itu membuka. Nah sekarang viral, Pak Ahok berani. Mohon maaf saudara, ini seringkali sebagai aktivis saya alami. Saya saja dalam tataran tingkat rendah, tingkat daerah di Kediri, sekali lagi di Kediri, teman-teman saya yang menjadi korban aja nyata-nyata menjadi korban oleh polisi. Penyidiknya pertama kali disebutkan bahwa teman saya adalah korban pengeroyokan. Tidak lebih dalam rentang waktu 1 bulan, insya Allah tahu-tahu berbalik, teman-teman saya menjadi pelakunya. Padahal videonya sangat jelas, cukup jelas. Orang waras pun akan mengatakan, dan sepertinya kita sudah ke Mabes Polri, kita sudah ke Kompolnas, semuanya jawabannya tidak ada rasa kepedulian. Penegakan hukum di Indonesia itu rusak karena sistemnya sudah rusak, orang-orang di dalamnya sudah rusak, termasuk saya katakan Kompolnasnya bekerja asal-asalan. Saya alami lagi, sekali lagi di Kediri, teman-teman saya yang menjadi korban. Polisi sangat tahu, di situ ada polisi, bahwa teman saya menjadi korban, yang dipukuli ketika mereka hendak menjalankan sholat maghrib. Sedang mau sholat maghrib, nggak kenal orang masuk, dipukuli teman-teman saya. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Awal polisi mengatakan, penyidik mengatakan bahwa teman-teman saya adalah korban. Tahu-tahu 1 bulan berikutnya insya Allah berbalik menjadi korban. Dan saya paham kondisinya Pak Ahok. Kalau waktu itu Pak Ahok membuka, bahaya bagi dirinya dan keluarganya. Maka viral, no justice. Tidak ada viral, tidak ada keadilan. Dan ini menjadi perhatian publik. Saya siap secara pribadi sebagai lawyer, saya dengan sukarela akan mendampingi Pak Ahok kalau memang saya dibutuhkan. Kalau Pak Ahok memang, maaf saya kalau diajak oleh Pak Ahok untuk mendampingi beliau, saya akan ikut. Saya berkeyakinan Pak Ahok punya kartu yang harusnya dibuka saat ini, dan itu yang mengetahui hanya Pak Ahok. Salam saya untuk Pak Ahok ya. Kalau ketemu sampaikan siapapun yang baca ini, salam saya untuk Pak Ahok. Saya tidak ada tendensi pribadi. Tapi sekali lagi Pak Ahok sudah menyampaikan ada Menteri BUMN, ada Presiden. Di sini keterlibatan patut diduga, sekali lagi keterlibatan Menteri BUMN. Ini kalau mohon maaf, ini korupsi ini tidak mungkin terjadi kalau di level atasnya, menterinya atau presidennya tidak tahu, direktur utama Pertamina tidak tahu, tidak mungkin. Sekali lagi ada pengawasan, ada audit.
Pokoknya semuanya saya pikir protapnya, SOP-nya sudah sangat jelas, ada SOP yang jelas, ada aturannya yang jelas. Tapi kenapa bisa sampai sebegitu? Inilah pertanyaan saya. Dan saya tidak percaya kalau yang namanya Direktur Utama Pertamina, Menteri BUMN, dan Jokowi sebagai presiden saat itu tidak mengetahui. Kenapa? Hanya berapa bulan Jenderal Prabowo Subianto menjabat bisa terbuka. Ini dari 2016. Kapan Presiden Prabowo menjabat? Bisa terbuka. Di sini loh saudaraku, kalau jenengan tanya sama saya, di mana dasarnya? Dari sini saja kita bicara logika. Kok nyangkut-nyangkutkan Pak Jokowi? Ada pertanyaan gitu. Dan saya yakin ketika yang bertanya itu maaf aja, langsung bisa jawab ketika ditanya sama saya. Tapi banyak juga pertanyaan, kok Cecep tuh ngawur. Ada yang ngomong Gus Yassin dengan ngawur kok nyamakan Pak Jokowi. Memang Pak Jokowi ke sana. Ini uang triliunan. Berapa persen dari yang dikatakan oleh Jokowi yang katanya ada 11.000 triliun? Masih ini 1.000 triliun, berapa kalau itu diberikan kepada anak-anak untuk sekolah gratis untuk rakyat Indonesia? Berapa kita bisa bangun sekolah-sekolah yang baik, pendidikan yang meningkatkan taraf pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi baik, dan berapa itu bisa menampung beasiswa untuk rakyat Indonesia. Pikiran saya ini untuk mencerdaskan rakyat Indonesia itu berapa? Saya berpikir gitu. Gede dari 1.000 triliun ini tidak mungkin saudara, kalau yang namanya Direktur Utama Pertamina, Menteri BUMN, bahkan Jokowi tidak tahu. Dan kalau mereka semua nanti lepas, mohon maaf saja, dagelan yang tidak lucu dari Jaksa Agung, dari Kejaksaan Agung, pembodohan lagi. Seperti apa yang disampaikan oleh orang-orang Pertamina, tidak ada oplosan lah. Kalau tidak ada oplosan, kenapa ditangkap oleh Kejaksaan Agung? Kalau tidak ada oplosan, kalau tidak ada korupsi, kenapa ditangkap? Ini kan cara-cara membodohi rakyat yang tidak bagus, cara menutupi kesalahan. Mbok langsung minta maaf. Ya, saya minta maaf kepada rakyat Indonesia, dan saya akan berjanji untuk memberikan pengawasan yang lebih ketat lagi untuk itu kepada rakyat Indonesia. Ternyata seperti ini, maka pada rakyat Indonesia subsidinya, harganya untuk menunjukkan bahwa kami dekat baik untuk mengganti rugi, karena kan rakyat Indonesia punya sepeda motor semotor dolim seperti saya itu pakai Pertamax. Bisa pakai Pertamax. Saya merasa dibohongi, saya merasa ditipu bertahun-tahun. Minta maaf, maka ya nggak usah satu individu itu. Harga BBM kita turunkan selama sekian, 1 tahun, 2 tahun, kan begitu harusnya. Kan lantas ngomong bahwa tidak ada pengoplosan, ininya samanya ya Allah, mau apa kalau nggak ada? Emangnya Jaksa Agung dan jaksa-jaksa yang di bawahnya itu orang-orang ngawur kerjanya? Emang yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung, Kapus Pen,
Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung itu bahwa ada korupsi itu tidak ada dasarnya, asal comot dibuat-buat, kan tidak. Sekali lagi saya menjawab apa? Kok menjawab pertanyaan kenapa kok saya ngomong adanya keterlibatan Jokowi, dugaan ada yang terlibat, ya itu tadi, ini jumlahnya fantastis saudara, bukan main-main. Dan saya berkeyakinan tidak mungkin mereka bertindak itu hanya sendirian. Pasti jumlah fantastis diketahui oleh atasannya, pasti juga diketahui oleh menteri, pasti juga diketahui oleh presiden. Kenapa? Pak Sudirman, omongan Pak Sudirman Said menjelaskan bahwa Petrol bermasalah, patut diduga ada korupsi, dilakukan audit, ya kan? Tapi ternyata orang-orangnya tidak diberhentikan, dipindahkan. Dan sekarang mereka korupsi lagi. Kenapa korupsi? Itulah yang jawaban saya. Dan yang terpental adalah menterinya. Yang terpental adalah Bapak Sudirman Said. Orang yang termasuk dalam golongan orang berintegritas. Dan perlu diingat, di eranya Jokowi, menteri-menteri yang baik terpental semua. Anies Baswedan, Rizal Ramli, Sudirman Said, dan beberapa menteri yang baik terpental. Itu yang bisa saya sampaikan, termasuk juga Susi Puji Astuti. Itu dari saya saudaraku, semoga tercerahkan. Fisabil haq wastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menjadi pencerahan untuk jenengan. Dan ingat, kita harus peduli pada Palestina. Untuk Palestina, sisihkan rezeki jenengan yang tidak membuat jenengan semuanya yang menyumbang untuk Palestina menjadi miskin, bahkan insya Allah dilebih-lebihkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari saya, Cecep Muhammad Yasin Wong Kediri, menyampaikan. Salam sehat selalu.